Halo semuanya, saya Gaby. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang Gravity Powered Car yang telah saya buat. Ini dia Gravity Powered Car-nya. Apa sih Gravity Powered Car? Gravity Powered Car merupakan sebuah mobil mainan yang dapat bergerak karena gravitasi. Jadi, pada mobil ini, ia akan mengubah energi potensial menjadi energi kinetik. Dan tujuan pada video ini adalah, apakah jika saya mengubah massa beban akan mempengaruhi terhadap efisiensi perubahan potensial? Mari kita saksikan. Sebelum melakukan percobaan, saya akan memberitahu kalian semua apa saja bahan yang harus disiapkan. Kalian siapkan karton duplek sebagai rangka Gravity Powered Car ini. Lalu siapkanlah sumpit sebagai pengokohnya dan juga untuk poros roda. Sumpit yang di atas ini digunakan untuk ditempati sebuah katrol. Lalu siapkanlah 4 buah CD bekas sebagai roda. Siapkan juga tutup botol aqua atau botol plastik lainnya. Lalu siapkan stick ice cream. Stick ice cream ini digunakan untuk mengokohkan juga. Saya juga taruh di bawah. Dan akhirnya, katrol yang saya gunakan di atas ini terbuat dari sedotan. Lalu, siapkanlah beban-beban. Beban yang saya sudah siapkan adalah koin dan 3 buah baterai. Beban-beban ini saya masukkan ke dalam kantong. Koin ini bermassa 0,114 kg. Jika dimasukkan baterai, massa beban akan menjadi 0,134 kg. Lalu saya masukkan 2 buah baterai lagi. Segini, totalnya menjadi 0,174 kg. Lalu saya ikat dan hubungkan pada tali. Setelah dihubungkan, kalian akan menaruh ini dan melilitkan tali ini pada poros belakang Gravity Powered Car kalian. Seperti inilah cara melilitkan talinya. Di sini saya telah menyediakan sebuah alas, yaitu lantai saya sendiri, yang saya tandai setiap 20 cm. Setelah ditandai, saya melakukan percobaannya, dan mobil itu tidak saya dorong pada awal. Setelah merekam percobaan, saya memasukkan videonya ke dalam aplikasi Avidemux. Di dalam Avidemux, saya bisa mencatat data waktu terhadap jarak. Setelah mendapatkan data-data dari aplikasi Avidemux ini, didapatkan grafik posisi terhadap waktu seperti ini. Lalu, setelah menemukan grafik ini, dapat mencari juga kecepatan. Dan dibuatlah grafik kecepatan terhadap waktu, seperti ini. Pada grafik ini, dapat dilihat bahwa V0 atau kecepatan awal tidak sama dengan 0. Mengapa? Padahal saya tidak mendorong mobil itu. Nah, alasannya adalah posisi awal saya ambil setelah beberapa saat mobil itu telah bergerak. Oleh sebab itu, mobil memiliki kecepatan awal. Pada grafik-grafik tadi, kalian dapat melihat bahwa grafik tersebut dibagi menjadi 2 bagian. Yang bertitik-titik biru ini merupakan percepatan. Dan yang bertitik-titik oranye ini merupakan perlambatan. Perlambatan ini mulai terjadi pada saat beban terlepas dari Gravity Powered Car. Lalu, setelah mendapatkan grafik tersebut, kita dapat mencari EK dan EP. EK
atau energi kinetik memiliki rumus setengah mv kuadrat. Setengah kali massa kali kecepatan kuadrat. Dan EP, energi potensial memiliki rumus massa kali gravitasi kali height atau ketinggian. Setelah mencari kedua itu, kita dapat mencari efisiensi. Efisiensi itu memiliki rumus seperti ini. Nah, saya telah mencari semua efisiensi dari percobaan, dan inilah tabelnya dan grafiknya. Dari grafik dan tabel tadi menyatakan bahwa efisiensi terkecil yaitu 2,067% terdapat pada massa beban terkecil juga yaitu 0,114 kg dan efisiensi terbesar terdapat pada massa beban 0,174 kg dengan efisiensi 7,83%. Nah, dapat disimpulkan bahwa efisiensi terbesar itu terdapat pada massa beban yang terbesar. Semakin besar massa beban, semakin besar juga efisiensi. Nah, menarik kan gravity powered car? Kalian dapat mencoba membuatnya sendiri. Kalian juga dapat menggunakan bahan-bahan yang lain daripada saya, bahkan bahan-bahan yang lebih sederhana. Sekian dari video ini. Terima kasih telah menyaksikan.